Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik teman-teman, biasa apapun dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah ya kita asikin saja. Dan pada hari ini Kang Asik membaca beberapa komentar kepada teman-teman. Ada di antaranya Kang Asik kalau membicarakan tentang gaji, kemudian Kang Asik sampaikan aku jadi down, aku jadi tidak semangat. Itu yang pertama, ada yang komentar seperti itu. Kemudian ada juga yang komentar, lanjutkan Kang Asik, saya menjadi semangat. Dan ada yang lebih menarik lagi, sebuah pertanyaan, Kang Asik betul enggak bahwa sebagai seorang konten kreator atau seorang YouTuber itu per bulannya bisa menghasilkan 100 juta? Dan pertanyaan itu semua adalah tidak salah. Kenapa tidak salah? Kadang-kadang ada ya pertanyaan bahwa YouTuber konten kreator bisa melebihi penghasilan 100 juta, itu mungkin. Tergantung dari apa konten videonya yang disuguhkan kepada penontonnya tentunya. Kemudian yang down, ini saya kalau menyampaikan tentang gaji, kemudian Kang Asik ucapan kadang-kadang per bulan juga katanya minim, saya jadi down. Itu tinggal balik lagi, teman-teman pengen jadi konten kreator enggak? Pengen jadi YouTuber enggak? Intinya pengen punya penghasilan enggak? Jawabannya pasti pengen. Kalau pengen punya penghasilan harus terus berjuang. Karena apa? Kalau mencari uang di YouTube gampang, semua orang tidak mau bekerja dan akan lari ke YouTube, ingat itu. Jadi mereka yang sudah sukses di YouTube, yang sudah monetisasi, itu bukan perjalanan yang mudah, tetapi memerlukan perjalanan yang panjang. Maka untuk itu yang Kang Asik sampaikan sekarang ini adalah di saat sela-sela yang sedang capek banget aktivitas, setelah pulang bekerja tapi masih sempat ngonten. Kuncinya apa? Ketika kita punya ide, ketika kita punya inspirasi, langsung buat, langsung ambil kamera, langsung ngonten. Itu yang pertama. Kalau yang kedua misalnya gak sempet, teman-teman kontennya besok, tulis di kertas ide itu supaya tidak lupa, agar begitu besok bangun pagi-paginya langsung kita syuting. Baik teman-teman, kita jangan terlalu berlama-lama karena pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan bagaimana sih menciptakan sebuah thumbnail yang berperforma tinggi, yang intinya kalau menurut bahasa gaul seorang YouTuber adalah thumbnail yang menggoda iman. Baik teman-teman, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Semua asumsi Kang Asik bahwa semua akan mengetahui bahwa apabila kita ingin mengevaluasi sebuah channel kita langsung masuk ke YouTube Studio. Dan pada saat ini Kang Asik adalah menggunakan handphone atau Android. Barangkali teman-teman banyak yang menggunakan HP. Dan kebetulan ini Kang Asik membuat konten video ini di saat sedang istirahat, sehingga mudah-mudahan menginspirasi kepada teman-teman semua bahwa tidak ada kata atau istilah untuk tidak sempat ngonten manakala pekerjaan banyak. Baik teman-teman, supaya tidak berlama-lama kita masuk ke YouTube Studio, dan tentunya akan tampil di sini di layar HP kita ada dashboard, konten analitik, kemudian komentar dan penghasilan. Langsung saja kita klik menu analitik, dan tujuan pada kesempatan konten video yang akan Kang Asik sampaikan adalah mengenai thumbnail. Tapi teman-teman perlu ketahui pada YouTube Studio di sini ada menu inspirasi, ringkasan, kemudian konten, audio dan pendapatan dan lain sebagainya. Dan perlu teman-teman ketahui yang akan kita buka mengenai penjelasan tentang thumbnail yang dibahas pada YouTube Studio masing-masing, khususnya pada menggunakan HP, yaitu pada menu ringkasan. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tips terbaik untuk thumbnail Anda. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, terutama YouTuber pemula, manakala kita ingin melihat penampilan thumbnail serta pengaruhnya terhadap konten video kita. Untuk itu kita tidak berlama-lama, langsung kita tekan saja yang ini. Nah, pada halaman pertama pembahasan thumbnail ini, di sini di atasnya ada beberapa gambar thumbnail, kemudian ada keterangan bahwa thumbnail itu membantu menarik perhatian penonton. Nah, ini bukan kata saya, tetapi ini adalah kata YouTube, di mana YouTube itu sendiri benar-benar mengedepankan bahwa thumbnail itu adalah sebagai pintu gerbang pada konten video kita, sehingga mau tidak mau thumbnail itu harus sangat menarik. Jadi dalam istilahnya harus menggoda iman, demikian. Mari lihat performa thumbnail Anda. Nah, ini bisa dilihat pada YouTube Studio teman-teman. Manakala ingin mengenal bagaimana sih performa thumbnail kita, langsung kita alihkan. Di sini ada thumbnail berikut berperforma yang baik. Ini adalah menurut evaluasi yang telah YouTube lakukan melalui teknologi robotiknya. Di sini ada
thumbnail Kak Asik, yang pertama adalah kamu pasti berhasil monetisasi. Kemudian monetisasi bukan urusan pinter dan bodoh. YouTuber pemula, ayo bangkit. Di sini pada kamu pasti berhasil monetisasi, ini adalah kebetulan pada 28 hari ini thumbnail ini mengalahkan thumbnail yang lainnya, dibuktikan dengan penonton video sudah mau mencapai 9.000 ditonton. Itu artinya bahwa evaluasi yang dilakukan oleh YouTube sudah bisa menggambarkan mana performa thumbnail yang telah kita suguhkan yang terbaik menurut versi YouTube. Dan lanjut tentunya teman-teman, di sini ada berikut cara agar thumbnail tampil lebih menarik. Nah, jadi selain YouTube mengedepankan thumbnail kita yang terbaik, kemudian YouTube juga menyuguhkan bagaimana sih cara membuat thumbnail yang terbaik menurut versinya. Langsung kita scroll. Nah, di sini pastikan jelas dan mudah dibaca. Sebetulnya ini sangat sederhana sekali. Pada judulnya adalah pastikan jelas dan mudah dibaca. Jadi tidak ada perintah bahwa kita harus membuat desain thumbnail pada YouTube itu harus banyak cara dan teknik, tidak. Di sini kalimatnya adalah hanya jelas dan mudah dibaca. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah bingung, asal jelas dan mudah dibaca itu saja. Nah, nanti di sini termasuk thumbnail Kak Asik ditampilkan ada 9, itu yang terbaik menurut YouTube berdasarkan tentunya audisi dari penonton. Dan di bawah thumbnail berubah ukurannya sesuai perangkat. Jadi gunakan gambar dan teks beresolusi tinggi. Nah, ini makanya beberapa konten video Kak Asik ke belakang membicarakan tentang warna dasar yang harus tampil, kemudian posisi gambar serta properti lainnya harus diatur sedemikian rupa yang sangat sederhana tetapi tidak berlebihan mengenai warna dan desain lainnya. Sehingga di sini nanti secara otomatis melalui robotiknya bahwa YouTube akan menampilkan beberapa thumbnail yang terbaik menurut penonton yang diaudit oleh robotnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini apabila thumbnail kita baik, maka akan dibandingkan dengan thumbnail pesaing kita. Sehingga di sini ada kalimat bahwa tampil beda saat bersebelahan dengan thumbnail lain. Itu artinya adalah telah terjadi studi komparatif. Jadi ada perbandingan antara thumbnail kita dengan thumbnail pesaing kita. Akan tetapi di sini tentunya yang akan muncul adalah tentu yang tadi itu, manakala dikatakan bahwa thumbnailnya harus jelas dan mudah dibaca. Sehingga di sini ada kalimat di bawah, thumbnail harus berperan sebagai pratinjau video Anda dan memicu rasa ingin tahu. Mengapa ada kalimat seperti ini? Jawabannya gampang, karena beberapa konten video dari Kang Asik menyatakan bahwa thumbnail adalah merupakan sebuah pintu gerbang awal yang akan membuka kepada konten video selanjutnya, sehingga bahwa thumbnail ini wajib menarik. Baik teman-teman, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini untuk menciptakan thumbnail yang baik itu selalu ingat untuk ada 3 di sini. Temukan gaya Anda, kemudian jaga agar tetap simple dan sesuaikan dengan penonton. Yang pertama, temukan gaya Anda. Di sini dijelaskan oleh YouTube itu sendiri bahwa warna, wajah, karakter, dan gaya font yang familiar membantu penonton kembali ke channel Anda. Jadi dengan adanya gaya kita yang sederhana tetapi tidak murahan, sehingga penonton akan balik lagi karena gaya yang kita sederhana tetapi memukau. Kemudian yang kedua adalah jaga agar tetap simpel. Maksud simpel di sini jangan mentang-mentang kita supaya bagus sehingga semua dipasang, ya tidak seperti itu. Sehingga di sini keterangannya warna dan desain yang mencolok memang menarik, tetapi jika terlalu banyak bisa membuat kewalahan. Apa nih kewalahan di sini? Tentunya mata kita jadi lelah kalau terlalu banyak yang dilihat. Selanjutnya yang ketiga adalah sesuaikan dengan penonton. Keterangannya buat desain yang cocok dengan preferensi penonton dan karakter channel Anda. Jadi salah satu contohnya seperti channel memancing, ya jelas dong kita harus menampakkan tentang lokasi memancing, setidaknya di situ ada gambar ikannya yang lagi strike. Pokoknya yang bikin penasaran seperti itu kira-kira, sehingga asumsi penonton wah bahwa ini adalah konten videonya akan menarik, manakala thumbnailnya juga menyuguhkan hal-hal yang sangat memukau. Lanjut teman-teman, di sini ingin tahu lebih banyak, tentu YouTube menyuguhkan pula beberapa tutorial
yang memang telah teruji dan telah melalui trial and error yang YouTube lakukan, sehingga menyuguhkan kepada kita semua bahwa inilah yang terbaik. Sehingga tonton untuk cara mempelajari cara-cara lain meningkatkan performa thumbnail Anda. Begitu teman-teman. Nah, tentu di sini juga teman-teman nanti bisa memberikan masukan kepada YouTube atau ingin tahu lebih dalam dan lebih jauh. YouTube akan selalu memberikan kepada kita yang terbaik agar kita menjadi seorang YouTuber atau content creator dengan jiwa entertainment dan bisnis yang handal. Oke teman-teman, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman tetap bersemangat, dan kita harus terus belajar. Latihan membuat thumbnail setiap hari, lambat laun teman-teman akan menjadi desainer thumbnail yang handal dan tentu akan menghasilkan dolar dan rupiah sesuai dengan ekspektasi kita. Berjumpa lagi di konten video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.